Perkenalkan, nama saya Ira Oktaviana, NIM 8570319994 dari UPBJJUT Bandar Lampung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang simbiosis. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan disebut parasit, sementara pihak lain dirugikan. Contoh parasitisme yang saya ambil yaitu ada di kutu dan kucing. Dalam hubungan ini, kutu diuntungkan karena dapat menghisap darah, sementara kucing dirugikan karena gatal dan sakit. Contoh yang kedua yang saya ambil yaitu manusia dengan nyamuk. Nah, di sini darah manusia dihisap nyamuk dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit malaria dan demam berdarah serta chikungunya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini di video ini. Dan untuk contoh yang ketiga yang saya ambil yaitu tumbuhan mimian dengan teh-tehan. Nah, tumbuhan teh-tehan ini diambil nutrisinya sehingga pertumbuhan teh-tehan menjadi terhambat karena tumbuhan mimian atau yang disebut juga dengan tali putri. Dan yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan disebut komensal, sementara pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan, bersifat netral. Di sini pada simbiosis komensalisme saya mengambil contoh pada paku epifit dan pohon inang. Paku tersebut diuntungkan karena mendapat tempat menempel yang tinggi dan banyak cahaya matahari. Namun, pohon inang tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sama sekali pada paku tersebut. Untuk contoh yang kedua, dalam simbiosis komensalisme saya mengambil jamur dengan kayu lapuk. Nah, di sini jamur mendapatkan tempat tumbuh atau permukaan yang lembab dan memanfaatkan zat-zat yang ada pada kayu yang sudah lapuk atau mati sebagai media pertumbuhan. Dan untuk contoh yang ketiga, dalam simbiosis komensalisme saya mengambil lumut dengan batu atau tembok. Nah, lumut ini mendapatkan tempat hidup yang stabil dan kelembapan yang diperlukan untuk tumbuh. Dan yang ketiga itu ada simbiosis mutualisme, adalah hubungan di mana kedua pihak saling diuntungkan satu sama lain. Seringkali kedua organisme menjadi sangat bergantung pada hubungan ini untuk bertahan hidup. Contoh simbiosis mutualisme yang saya ambil ada pada cacing tanah dan ekosistem tanah. Ini adalah hubungan saling menguntungkan. Cacing mendapatkan makanan, sementara tanah dan tumbuhan diuntungkan karena tanah menjadi gembur dan subur. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu saya mengambil lebah dengan bunga. Nah, ketika lebah menghisap nektar atau makanan lebah dari bunga, secara tidak sengaja serbuk sari bunga itu menempel di tubuhnya. Ini adalah keuntungan bagi lebah. Sedangkan untuk serbuk sari itu jatuh dan membantu penyerbukan bunga. Ini adalah keuntungan besar bagi bunga. Karena ini cara mereka berkembang biak. Untuk contoh yang ketiga yaitu saya mengambil kupu-kupu dengan bunga. Nah, kupu-kupu ini menggunakan belalai panjangnya untuk menghisap nektar yang tersembunyi jauh di dalam mahkota bunga. Tentu saja kupu-kupu senang karena perutnya kenyang. Sementara itu serbuk sari juga ikut menempel. Ketika kupu-kupu berpindah, serbuk sari itu dipindahkan. Jadi bunga juga sangat terbantu proses penyerbukannya.
Kesimpulannya adalah simbiosis merupakan hubungan erat dan jangka panjang antara dua spesies yang berbeda. Tiga jenis utamanya dibedakan berdasarkan dampaknya pada setiap pihak. Singkatnya, parasitisme adalah hubungan yang merugikan. Komensalisme adalah interaksi sepihak tanpa kerugian. Dan yang terakhir, mutualisme menghasilkan harmoni. Sekian dulu percobaan hari ini. Sekian dan terima kasih.